pana, tu jahan pana. Anjing-anjing jalanan bisa makan apa saja tanpa tak jatuh sakit. Anjing peliharaan menderita segala jenis penyakit karena sistem dan kekebalannya beda dari kekebalan tubuh anjing-anjing jalanan. Sama dengan manusia, para pelaku dharma, kebajikan, bergetar di frekuensi berbeda dengan pelaku non-dharma, kebatilan. Kau tidak perlu menurunkan frekuensimu hanya untuk menyenangkan mereka yang bersifat syaitani. Pranam. Sairam, ini yang terjadi ketika kita pikir kita mau demokrasi ya, dan kita menurunkan frekuensi kita untuk membuat senang orang lain. Baba selalu mengatakan bahwa you don't have to please, gak bisa membuat senang setiap orang. Melakukan apapun juga, pasti ada orang yang tidak senang. Tidak ada satu kemungkinan seorang avatar pun datang. Lebih banyak yang tidak senang daripada yang senang sama dia. Kita tidak perlu menurunkan, jadi wacana yang sekarang ini kita selalu dengarkan, berusaha untuk memberikan keseimbangan antara yang bersifat syatani dan bersifat Dewi, yang bersifat seperti dewa. Ini satu wacana yang keliru. Di mana ada matahari tidak ada bulan. Di mana ada bulan tidak ada matahari. Jadi gak usah kita menciptakan keseimbangan, ada matahari juga, ada bulan juga. Itu gerhana berarti. Dan gerhana itu berlalu, tidak bisa untuk selamanya. Sering sekali kita melakukan kesalahan yang sama dan kita menganggap seorang dokter itu kan menyembuhkan orang yang sakit. Kalau orang sakit gimana? Ya, orang sakit butuh dokter. Sekarang pertanyaannya, kita sudah menjadi dokter atau belum? Ini pertanyaan. Kadang-kadang kita terbawa oleh ego kita sendiri. Saya bisa merubah dunia, saya bisa ini, saya bisa itu. Seorang sufi mengatakan awal mulanya saya sedang berusaha untuk merubah dunia. Tidak berhasil. Saat itu saya pikir saya bisa merubah, tapi tidak berubah. Kemudian saya berusaha untuk merubah kondisi di negeri saya sendiri, bahkan di masyarakat, komunitas saya sendiri. Tidak bisa juga. Sekarang jelang masa kehidupan saya yang fase terakhir, senja kehidupan saya baru sadar, baru tersadarkan bahwa sesungguhnya energi yang saya sudah sia-siakan sepanjang usia itu semestinya digunakan untuk merubah diri. Orang lain kita bisa menanam benih, ya, kita bisa menebarkan benih, tapi akan tumbuh atau tidak, nggak ada jaminan. Ketika seorang master datang, kita melihat tuh dalam diri sekian banyak master. Kita pikir mereka sehat-sehat aja ya. Tidak. Setiap master itu mismatch dengan dunia ini. Seperti kita kalau sudah terbiasa di negeri tropis sekarang, seperti sekarang ini. Kita pergi ke negara lain yang dimana ada 5 musim. Ekstrim-ekstrim. Kita nggak bisa menyesuaikan diri. Butuh waktu. Butuh seumur hidup, bahkan tetap aja nggak bisa menyesuaikan diri. Saya selalu memberikan contoh, seorang masih ada hubungan keluarga dekat dengan saya. Pergi ke Glasgow di Inggris, 6 bulan dia sudah seperti menjadi gila karena di situ nggak ada matahari. Matahari itu mungkin setahun sekali, berapa hari aja. Nggak bisa lihat matahari. Itu menciptakan depresi. Dia tidak bisa menyesuaikan diri, akhirnya dia pulang ke Indonesia. Tadi seorang supir truk, supir taksi, supir mobil, saya nggak tahu, supir tapi dia.
dari Sind yang bekerja di negara lain datang ke sini. Dan dia mengatakan, ya supir pun sekarang dia kerja di Timur Tengah itu gajinya besar, jauh lebih besar daripada seorang eksekutif di Sind ya. Kalau sudah bisa punya 2 istri dan menjalankan 2 keluarga, satu di Sukabumi, Sukabumi dicoret nanti, dan satu lagi di Sind. Nah, berarti kan cukup bagus kan income-nya. Dia bilang bagi saya yang datang dari Sind ini jannat, ini adalah sorga. Indonesia itu sorga, dia melihat kehijauan, hijau di mana-mana dia. Mertua dia tinggal di salah satu desa, kampungnya Manisha, dekat sana, satu suku kali. Masih ada hubungan keluarga dengan Manisha. Dan saya kemanapun saya pergi, di situ hijau semuanya. Di sini nggak bisa melihat. Kalaupun ada pohon itu warnanya nggak seperti di sini. Kita melihat sendiri di Leh hijau, tapi di India Utara pun sudah seperti warna debu, warna kekuning-kuningan, coklat-coklatan. Bagi dia ini adalah jannat, ini adalah Shah Jahan yang konon dikatakan dia membangun Taj Mahal, yang saya tidak setuju sekarang. Karena memoir dia sendiri tidak menyebut itu. Memoir dia, autobiografi dia sendiri tidak menyebut bahwa dia membangun Taj Mahal. Dia menyebut saya membayar sekian banyak uang kepada seorang raja. Ya, seorang raja dibayar atau enggak kita nggak tahu juga. Karena dia adalah Emperor of Hindustan waktu itu. Dan itu yang kemudian dipugar menjadi Taj Mahal. Itu cuma renovasi ya. Taj Mahal itu kalau kita lihat nggak ada 4 pilar dimanapun juga. Itu 4 pilar itu, 4 penjuru itu adalah tradisi Cina, 8 penjuru bahkan, tradisi India 4 penjuru. Nah, dia mengatakan ketika dia datang ke Kashmir sebagai anak muda, masih prince, dia mengatakan kalau ada jannat, ada sorga di atas muka bumi ini, inilah itu, inilah itu, inilah itu, inilah sorga. Jadi kita nggak bisa menyamakan. Kita mengurusi diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa berenang, jangan berusaha untuk menyelamatkan orang yang sedang drowning, sedang tenggelam. Minta bantuan dari orang yang bisa berenang. Kita sendiri akan mati konyol. Anjing jalanan dan anjing peliharaan itu 2 hal yang berbeda. Seorang master ketika datang, yang menghubungkan dia, saya nggak tahu hari ini mau dibacakan itu, ini dari minggu lalu kalau nggak salah ya, kita nggak baca dibahas atau kapan ya. Tapi tadi siang kita sempat bicara dalam konteks yang berbeda, dalam konteks tamu yang kita datang tadi, saya lagi bicara sama Divya, bahwa ada physical, lapisan kesadaran fisik kan, ada Mekosha. Dan kemudian ada Prana Mekosha, Mano Mekosha, Vigyan Mekosha, Anand Mekosha. Lapisan prana, lapisan manas, gugusan pikiran dan perasaan, lapisan inteligensi, dan lapisan spiritual, Anand, bliss. Yang menghubungkan kita itu adalah Prana Mekosha. Jadi prana para master itu lain sifatnya. Ketika mereka datang ke sini, mereka udah mati-matian menyesuaikan prana mereka dan prana kita. Kalau enggak, kita nggak bisa mengerti apa yang mereka katakan. Jadi dia harus menyesuaikan, dan selama dia masih hidup, dia harus betul-betul kerja keras supaya prananya itu tetap berada di frekuensi yang di mana dia bisa berkomunikasi dengan kita. Ini terjadi pada sekian banyak master yang saya pernah temui, Krishnamurti, banyak. Selalu begitu. Oleh karena itu kita juga harus sadar bahwa ketika kita bertemu dengan para master seperti itu, kita harus memahami
keterbatasan mereka, dalam pengertian keterbatasan yang kita sendiri belum pernah alami ya. Kita nggak bisa menuntut macam-macam dari dia karena dia sudah tanpa kita tuntut pun dia tuh sudah merendahkan frekuensinya. Kita nggak usah menuntut. Dan Saras Mucaya, salah satu kitab suci yang dianggap paling penting di Bali, di ayat terakhir itu dikatakan, jangan menilai seorang master, jangan menilai seorang sadhu. Karena seorang sadhu, seorang master, seorang yang sudah mencapai tingkat itu, dia perilakunya akan beda dari perilaku kita. Cara berpikir dia pun akan beda, cara berperasaan mereka pun akan beda. Kita bisa belajar dari mereka, tapi kalau kita mau meniru perilaku mereka, nggak bisa. Nggak bisa. Baba selalu mengatakan, ikutilah perilaku Rama, karena Rama mesti bisa kita komunikasikan di level kita. Tapi perilaku Krishna, dia bilang, jangan dicontohi, jangan coba, jangan berusaha. Orang bertanya, Krishna punya sekian banyak istri, apa salahnya kalau saya juga punya 3, 4, 5 istri? Dia bilang Krishna juga mengangkat Govardhan, Bukit Govardhan dengan jari kelingkingnya. Kamu coba bisa nggak angkat satu botol aja dengan jari kelingking? Atau satu batu aja yang 10 kilo dengan jari kelingking. Jangan kita menyamakan diri kita sebagai Krishna. Baba mengatakan ajaran Krishna, Bhagavad Gita, read. Tapi kehidupan Krishna itu nggak bisa kita contohi, nggak bisa kita tiru bahkan. It's a different level altogether. Dattatreya, yang disebut guru pertama. Shiva, yang disebut Adi Yogi, yogi pertama. Ini semuanya punya perilaku yang beda sama sekali dan kita tidak akan pernah bisa memahami. Tapi ajaran mereka ya. Ajaran mereka kita bisa pahami. Kalau perilaku mereka itu aneh bin ajaib, kita bisa bertengkar gara-gara perilaku. Mahatma Gandhi pun saya pernah menceritakan, dia tidak bisa menerima kalau Krishna itu pernah ada secara historis. Dia bilang ada 2 Krishna. Satu yang di medan perang Mahabharata itu yang benar tuh, yang berikan. Tapi dia bilang itu perang juga cuma perang terjadi di pikiran kamu, karena nggak mungkin Krishna angkat senjata, nggak mungkin Krishna membuat perang. Karena dia begitu terobsesi dengan ahimsa. Apalagi Krishna yang sedang bersama Gopi dan Gopikas tuh, dia bilang itu nggak benar tuh, itu Krishna yang lain tuh. Ini kacau ceritanya. Ada berapa Krishna yang dicampur adukan, itu Mahatma Gandhi, bayangkan. Orang seperti dia pun, dia tidak bisa menerima. So sekarang pilihan di tangan kita, mau jadi anjing piaraan, atau anjing jalanan. Dua-duanya anjing sih. Terima kasih.